Tapi puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk datang berbakti pagi hari ini, sebab firman Tuhan sangat penting mendidik, menasehati, menegur, supaya kita ini semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tanda-tanda zaman sudah digenapi satu persatu. Saudara, kalau kita lihat keadaan hari-hari ini, sepertinya kita ini hidup tidak normal, betul enggak? Sudah enggak boleh lagi berjabatan tangan, ke gereja, pergi mall, pakai masker gitu ya. Saya ini kalau melihat itu ya, orang ke gereja, ke mall pakai masker kadang-kadang ketawa dalam hati, loh kok bisa toh ya. Zamannya ini zaman betul-betul zaman edan, zaman ndak normal. Lewong dulu kalau ke gereja, orang diteliti, orang pergi mall diteliti. Jangan sampai, maaf saudara, ada diselundupi teroris masuk, orang-orang yang berusaha berbuat jahat. Tapi sekarang kita tidak bisa melihat seperti itu. Karena kita semua pakai masker. Bukan berarti kalau saudara pakai masker saya curigai saudara. Tidak, karena hidup ini sekarang hari-hari ini sudah tidak normal lagi saudara. Betul enggak? Maaf ya, ke gereja suami istri harus pisah jauh. Saya ngomong loh, saya sama istri saya kalau malam tidur ya bareng. Suami istri tidur ada yang berpisah? Ke gereja bareng naik mobil atau naik mobil sendiri? Satu mobil, betul enggak? Tapi ini demi protokol kesehatan yang dihimbau sama pemerintah, saudara. Artinya Pak, tidak normal. Betul? Kenapa saudara? Kita ini sudah masuk di zaman yang akhir. Sebenarnya saya mau bicara tentang akhir zaman, saudara. Tapi ketika saya sudah siapkan, kok ada satu firman yang cukup buat kita untuk belajar pagi hari ini. Pagi ini firman Tuhan bicara tentang mewaspadai ragi orang Farisi dan Saduki. Mewaspadai ragi orang Farisi dan Saduki. Kita buka bersama-sama dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16 kita akan baca ayatnya yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara lihat, perhatikan baik-baik Alkitab Saudara. Kalau enggak bawa Alkitab lihat di LCD, Alkitab elektronik. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dengan suara yang keras supaya saudara dengar ya. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 demikian bunyi firman Tuhan. Tema perikopnya adalah tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Sekali lagi saya akan bacakan. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ada beberapa sekte Yahudi di zaman Yesus Sang Mesias saat melayani di dunia. Yaitu Farisi, Saduki, Eseni, Selot, serta Herodian. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Apa yang dimaksud dengan ragi?
Dan siapakah orang Farisi dan Saduki? Sehingga Yesus memperingatkan sedemikian rupa. Ragi dipergunakan untuk membusukkan makanan atau mengembangkan sebuah adonan untuk dimasak menjadi roti. Ragi kerap menjadi simbol dosa. Karena sifatnya yang membusukkan, seperti dikatakan dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-8, 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ragi menjadi simbol pengaruh yang sangat buruk, tidak baik. Karena sifatnya yang dapat mengubah sesuatu bentuk kepada bentuk yang lain. Seperti juga dikatakan dalam Galati pasal 5 ayat yang ke-9. Galati pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Sedikit ragi sudah mengkamirkan. Sedikit loh saudara. Sudah mengkamirkan seluruh adonan. Saya tahu khususnya ibu-ibu yang suka masak. Yang suka buat kue. Tahu yang namanya ragi. Siapa di sini yang suka makan tape? Ada. Saya juga suka, saudara. Saya juga suka makan tape, apalagi kalau dikasih es gitu diaduk. Waduh enaknya siang-siang hari makan es tape gitu ya. Ternyata tape itu hasil dari pengamiran ragi, saudara. Siapa yang tahu tape itu dari apa, saudara? Singkong. Betul ya? Tape itu dari singkong. Singkong itu warnanya apa? Oh ada yang putih pak, ada yang kuning pak. Kalau rusak agak abu-abu pak. Jangan ngomong yang rusak. Saya kalau beli singkong cari yang putih saudara. Makanya agak nakal sedikit. Kalau beli singkong tak potek paling ujungnya, petek gitu. Tapi saya izin. Bu, Pak, tak potek boleh. Kalau sudah bilang, oh enggak boleh, saya enggak akan beli, saya pindah tempat lain. Kenapa? Artinya singkong itu enggak baik. Kalau singkong itu baik, dia bilang silakan. Apa sih artinya dipotek sedikit, enggak mengurangi timbangan, betul enggak? Tapi itu untuk kepuasan pembeli, saudara. Ketika saya potek itu, keletak, saya lihat, oh putih. Saya bilang, Bu, 10 kilo. Lupa, akhirnya tuku. Iya, saya paling suka saudara. Saya paling suka dengan singkong. Ya, ini pendeta ini damje ini. Semua kok suka. Saya ini paling suka makanan tradisional saudara. Sekali waktu saya diajak sama gembala senior. Pulang dari besuk, beliau berkata demikian. Yuk kita makan pizza. Saya bilang, waduh, loh kenapa? Ojo makan pizza ta. Saya paling tidak suka dengan pizza. Saya nggak ngerti kenapa saudara. Mulut saya ini mulut Indonesia people ini. Indonesia banget ini. Kalau dikasih makan makanan yang sudah mulai Eropa, Korea, makanya saya makanan Korea nggak ngerti sama sekali saudara. Kalau anak-anak muda sekarang, waduh makanan Korea apa aja tahu. Kalau saya diajak diomongi gitu, diajak ngomong tentang makanan Korea, nol putul. Apa itu? Nggak ngerti sama sekali saya, nggak suka soalnya. Saya bilang, bisa enggak ditukar? Lu terus ditukar apa? Udah usah makan pizza lah.
lontong mie kayak, lontong balap kayak. Gembala senior saya bilang, mulut kamu kok mulut deso gitu. Saya bilang enggak tahu loh, memang sukanya begitu kok. Apalagi cap jevoyong, hai, itu kalau buat saya mulut saya itu blenger saudara. Saya bisa leko, waduh bahasa apa itu leko itu. Saya bisa menikmati makanan, kalau makanan itu sambal gitu ya. Waduh bisa leko gitu ya, bisa nikmati banget sampai keringatan gitu. Kita kembali singkong itu putih. Dia dicuci bersih, dikupas cuci bersih, lalu dikasih ragi sedikit saja. Kenapa? Kalau raginya terlalu banyak juga tidak bagus. Hasilnya buruk, hasilnya tambah rusak, hasilnya singkong itu tidak jadi tape. Tapi tidak bisa dimakan. Sedikit. Alkitab katakan Galati 5:9, sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Artinya apa? Saking berbahayanya ragi, saudara. Akibat dari ragi itu cukup buruk. Namun demikian dalam salah satu kesempatan di mana Yesus memberikan gambaran mengenai kerajaan surga, dia menggunakan perumpamaan ragi untuk menjelaskan sifat dari ragi yang membuat pengaruh yang cepat dan kuat. Makanya kalau orang buat tape itu cepat saudara, tidak butuh waktu lama-lama. Malam dikasih ragi besok jadi. Tapi untuk dimakan ada waktunya. Ya, untuk dimakan ada waktunya. Supaya apa? Hasilnya lebih maksimal, manis, kan gitu. Seperti dikatakan dalam Lukas pasal 13, Injil Lukas 13, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Ini sebenarnya pelajaran bagus sekali. Ragi orang Farisi dan Saduki ini saudara. Harusnya 2 jam. Tapi saya paketkan. Saya minta maaf Pak, tidak bisa 2 jam. Karena saya ada ibadah jam 8. Gereja kami ibadahnya jam 8 pagi. Tapi masih streaming. Meskipun streaming, sebenarnya Gembala Senior berkata tidak boleh gereja penuh. Kapasitas gereja kami 5-600 itu sudah longgar. Tapi karena keadaan seperti ini, bangkunya dibuat lebar-lebar, hasilnya cuma 150 sekian. Dalam setiap ibadah streaming, saya lihat setiap minggu tambah. Saya katakan, karena ini sebuah kerinduan jemaat untuk beribadah. Awalnya enggak boleh, dibatasi orang 25 saja yang ada dalam streaming itu. Tapi tambah lama sekarang sudah hampir 80-an yang ibadah. Sampai saya bilang di depan, stop. Jangan sampai nanti Bu Risma lewat dimarahi kita. Soalnya di GBA Ambengan itu jalan raya saudara. Kami ini sering dilewati Bu Risma, pagi itu sidak, gitu ya. Ada jemaat yang datang tidak bawa masker, langsung diteriaki, masker gitu. Tapi bukan Bu Risma yang teriak-teriak. Orang-orang di belakangnya masker, langsung pakai masker. Ya, maka saya bilang, kita ini jalan raya. Kalau tempat ini enak saudara, ya. Mungkin dalam beberapa tahun Bu Risma belum tentu lewat di sini. Sering lewat Pak, jarang Pak ya. Jarang masuk gang ini, perumahan. Kalau di Ambengan itu jalan raya. Bu Risma itu sering sidak jalan, putar. Jadi setiap minggu tambah sampai stop. Kita gunakan protokol kesehatan sudah disemprot, cuci tangannya dicek suhu badannya, semua masuk semprot lagi. Tapi tetap aja Gembala Senior katakan stop loh ya, jangan di los. Kita berkali-kali rapat, kita putuskan Januari baru ibadah tatap muka.
Pada waktu rapat pun kita semua katakan hati-hati loh, hati-hati. Ada yang masih ketakutan, nanti gini loh harus dirapit semua, harus diswab semua. Supaya tahu bersih enggak. Saya ngomong loh lah ya, mau ibadah sama Tuhan ya kok wedi sekarang ya. Kenapa? Enggak normal. Keadaan yang enggak normal. Injil Lukas pasal 13 dikatakan begini ayat 20. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ayat 21. Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Sampai apa saudara? Perhatikan. Diambil, diadukkan dalam tepung, langsung jadi kamir. Ibu-ibu tahu enggak kamir itu apa sih? Yang suka buat kue, ibu-ibu yang suka buat kue tahu enggak kamir itu apa? Apa? Halo, kamir itu apa? Loh, kok enggak ada yang bisa buat kue tak? Masa kalah sama saya? Halo? Ada yang tahu enggak kamir itu apa? Mengembang. Jadi tepungnya sedikit gini, kalau dikasih ragi, aduk gitu, ceblok. Dia lama-lama dibiarkan mengembang, gede. Seperti ini dikatakan. Percepatan. Makanya Yesus berkata, ini waktunya percepatan. Supaya kita tidak menjadi ragi dan tidak diragi. Kenapa? Supaya ketika dia datang yang kedua kali, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita didapati tidak bercacat celah. Dalam konteks perikop ini, ragi yang dimaksud adalah ajaran orang Farisi dan Saduki. Seperti yang dikatakan dalam Injil Matius tadi ayat yang ke-16, ayat yang ke-11 kita akan lihat. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Ya. Matius pasal 16 ayat yang 11 demikian bunyi firman Tuhan. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan. Bukan apa? Roti. Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Ada apa dengan ajaran Farisi dan Saduki? Sebenarnya ada apa? Kok rasanya itu kalau sudah disebut Farisi itu udah enak gitu ya. Sebenarnya ada apa toh? Kadang-kadang ada yang bilang, oh kamu ini orang Farisi kamu ini. Udah enak saudara. Ketika saya masih sekolah Alkitab di Petamburan, sekolah teologi ya di sana, biasa mahasiswa teologi yang ngomongnya teologi ya saudara. Sampai jadi tololgia saudara. Salah sedikit Farisi, salah sedikit Farisi. Dulu saya pernah berpikir gini, oh toh Farisi ki, sakno namanya kok disebut-sebut jadi jelek gitu. Kita mau belajar sama-sama ya. Ada apa dengan ajaran Farisi dan Saduki? Yuk kita sama-sama belajar. Orang Farisi berasal dari kalangan Hasidim. Dari kalangan apa saudara? Hasidim. Pada masa pemerintahan Yohanes Hirkanus, orang Farisi adalah para ahli tafsir tradisi dari mulut ke mulut. Tafsir apa? Tradisi. Mereka berlatar belakang ekonomi menengah seperti tukang dan pedagang.
Menurut sejarawan Yahudi bernama Yosepus dalam bukunya Antiquitas, kebanyakan orang Yahudi akan meminta nasihat, perhatikan baik-baik ini, dan pertimbangan untuk kasus-kasus berat dalam hidup mereka kepada orang-orang Farisi daripada kepada imam besar. Ternyata dari dulu orang lebih condong share, konsultasi, ngobrol tentang masalah sama orang Farisi dan Saduki daripada kepada gembala. Loh, ini kan berarti memberatkan gembala, Pak. Katanya tidak boleh memberatkan gembala. Kalau ada hal-hal tertentu yang berat, harus kepada gembala. Kenapa? Supaya nasihatnya itu tidak salah. Loh, dia pinter, Pak. Nasihatnya bagus, Pak. Betul. Tapi berdasarkan firman enggak? Jangan-jangan nasihatnya selalu berbicara enggak jauh dari adat istiadat. Zamannya nenek moyang kita itu ya, nenekku, emakku, engkongku, opaku, opongku. Kalau orang Ambon apa? Orang Ambon bilang nenek apa? Sama? Oma juga? Dia berkata, kalau anakmu seperti ini harus begitu, begitu, begitu. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Pakai nasihat orang tua. Dilatar belakangi dengan adat istiadat. Kenapa ya? Anakku kok gak kawin-kawin? Ngomongnya sama temen. Temennya ngomong gini, itu mungkin dulu anakmu suka makan di pinggir jalan itu. Depan pintu itu. Apa hubungannya? Memang enggak boleh makan di depan pintu. Kenapa? Satu, kalau ada orang jalan menghalangi. Betul enggak? Kedua, kalau kita makan di pinggir jalan mungkin banyak lalat. Itu saja sebenarnya. Tapi adat istiadat ini cukup mempengaruhi banyak anak Tuhan. Sampai hari ini. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan dibelokkan dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sudah dibelokkan dari kebenaran firman Tuhan, maka kita mulai jauh dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena kepercayaan masyarakat besar terhadap mereka, maka mereka menempati kedudukan penting dalam masyarakat, yaitu sebagai Sanhedrin atau majelis agama. Sebagai apa? Sanhedrin atau majelis agama. Ingat enggak? Yang menyalibkan Tuhan Yesus, salah satunya juga ada majelis agama. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu banyak melanggar adat istiadat. Hari Sabtu, hari Sabat, tidak boleh melakukan pekerjaan. Tuhan Yesus masih menyembuhkan orang sakit, betul tidak? Maka dari itu disinilah letaknya orang Farisi dan Saduki dikecam betul oleh Tuhan Yesus. Karena mereka salah. Lebih mementingkan adat istiadat daripada firman Tuhan.
Yang pertama, orang Farisi percaya kepada kebangkitan orang mati. Rasul Paulus adalah seorang Yahudi mazhab Farisi. Sebagaimana dikatakan dalam Kisah 23. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 demikian bunyi firman Tuhan. Kisah 23. Kisah 23, kisah para rasul maksudnya. Pasal yang ke-23, ayat yang 6 dan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu katanya, "Hai saudara-saudara, aku adalah orang Farisi," kata Rasul Paulus. "Keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ayat yang ke-7. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Gara-gara Rasul Paulus berkata orang Farisi. Dia katakan, "Aku orang Farisi. Aku percaya kebangkitan orang mati." Di situ ada orang Farisi dan orang-orang Saduki. Kumpul begitu banyak ketika dengar kata-kata Rasul Paulus, maka mereka terbelah menjadi dua. Antara orang Farisi dan orang Saduki. Kenapa? Kita lihat nanti. Saudara yang dikasih Tuhan, orang Saduki merupakan para aristokrat atau bangsawan. Aristokrat atau bangsawan. Dan dipengaruhi filsafat-filsafat Yunani yang rasional. Ketika Yehuda Makabe, pahlawan Yahudi, berhasil mengusir pasukan penjajah Syria yang berkebudayaan dari Yunani keluar dari tanah Yerusalem, maka keberadaan orang Yahudi yang mengadopsi gagasan Yunani tidak berani lagi terang-terangan, saudara. Namun sebagian tetap memelihara tradisi sedemikian sampai disebut orang Saduki. Memang tidak jelas dari mana asal-usul Saduki, mungkin dari kata tasadik yang artinya benar, atau dari Imam Tasadok. Orang Saduki menolak tradisi para rabi yang diturunkan dari mulut ke mulut. Sedangkan orang Farisi mengadopsi tradisi dari mulut ke mulut. Ini yang pertama. Perbedaan. Mereka hanya menerima kelima Torah Musa sebagai firman Tuhan yang tertulis. Pandangan Saduki sejalan dengan pemikiran Yunani bernama Epikoros. Yang mengatakan bahwa jiwa seseorang turut mati saat tubuhnya mati. Jadi yang kedua, ternyata orang Saduki tidak percaya malaikat dan kebangkitan orang mati. Di sini letaknya. Maka dari itu ketika Rasul Paulus berkata, "Aku ini orang Farisi, aku percaya kebangkitan orang mati." Di situ ada Farisi dan Saduki, mereka terbelah menjadi dua. Saduki ngomong gini, "Oh ternyata Rasul Paulus itu orang Farisi, dia masih percaya kebangkitan orang mati dan kita tidak, sudah kita minggir saja, pisah." Kadang-kadang di gereja juga seperti itu. Ada kelompok-kelompok Farisi Saduki. "Maaf Pak, aku bukan Farisi, tak Saduki Pak.
Ya, puji Tuhan. Coba perhatikan. Pak, nanti ada ibadah perayaan Natal enggak, Pak? Ada. Mudah-mudahan di sini enggak ada. Di luar negeri sono banyak. Kalau sudah kumpul rapat bicara tentang perayaan Natal. Yang satu bilang gini, saya minta lemper, Pak. Yang satu, enggak enak lemper, kuno. Roti Holland. Oh, nyebut. Roti saja, Pak, yang mahal. Yang mak-mak bilang gini, Pak, kalau roti saya enggak doyan, Pak. Kayak saya, saudara. Saya senangnya singkong goreng saja, Pak. Itu sudah geger, saudara. Ya, Pak, ya. Perbedaan kecil. Itu baru roti, saudara. Belum lagi bicara tentang seragam. Seragam yang satu bilang warna hijau, Pak. Satu ngomong, hijau kok godhong ae. Ungu. Gak mau kalah. Ungu. Kaya buta terong tawakmu iki. Itu saja sudah perbedaan, betul enggak? Hati-hati loh. Saya katakan sudah, kembalikan kepada otoritas tertinggi di gereja, yaitu gembala. Sudahlah, gembala pasti tahu yang terbaik buat jemaat. Gembala tidak akan menjerumuskan jemaat. Serahkan gembala. Jangan gontok-gontokan, gegeran akhirnya ke gereja siwak-siwaan, tidak saling menyapa. Pegel loh, gara-gara wong tuwek iku lho. Mosok lambi seragam warna ungu koyo buta terong. Ini di mana-mana terjadi, saudara. Kelihatannya pada waktu tampil di atas manis. Kadang-kadang pendeta tamu melihat seragam cek api, enggak tahu. Di belakang waktu bicarakan seragam gue kira setengah mati. Biasanya ruku di mana-mana berdua bisa jalan, satunya 2 meter ke depan, satunya 2 meter ke belakang. Enggak mau aku melaku wong loro. Benci aku ambek iku. Halo. Kalau sudah gitu biasanya larinya kemana? Orang Farisi, saudara. Loh Pak, mosok kita dimintain nasihat dibilang Farisi. Anda Farisi bukan. Kalau Anda bukan orang Farisi, Anda akan pakai firman Tuhan. Nasihati supaya yang A dan B tidak saling menyakiti, tidak saling tersinggung, tidak sakit hati. Dan mereka ketemu berjabatan tangan. Itu bukan orang Farisi. Tapi kalau saudara tambah ngompor-ngompori, yo pancen iku karepe dhewe, nang gereja karepe dhewe, njaluk menange dhewe. Artinya saudara sendiri loh ya yang ngomong. Wah Pak, kok pagi ini khotbah ndak enak di telinga saya. Mungkin ndak enak di telinga kita. Tapi ini pesan Tuhan supaya di akhir zaman saudara dan saya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ndak lama ndak, percaya saya. Ndak lama. Saudara tadi masuk tangannya diapain? Dicek suhu? Betul enggak? Kalau enggak di sini, di dahi. Halo? Tuh, tak tanya betul enggak? Oh mungkin saudara tadi masuk nyelonong aja gitu ya? Enggak boleh loh ya. Coba angkat tangan tadi yang masuk tangannya diperiksa, dicek. Angkat tangan, supaya kelihatan. Angkat tangan dulu yang masuk tangannya langsung dicek tadi. Semua ya. Tapi untung loh tangan saudara. Ada gereja yang masih dicek di dahinya gini. Gereja saya bilang enggak, tangan aja. Tapi tetap saja saudara, perhatikan.
Akhir zaman. Kita sudah masuk di zaman yang akhir, ini sedang uji coba. Kita ini sedang uji coba. Nanti zaman antikris, saudara dan saya bertransaksi dengan menggunakan tangan dan dahi. Dengan alat yang hampir sama dengan yang dipakai kita ini. Kalau ini untuk suhu badan. Tapi kalau itu nanti untuk account, keuangan saudara, jual dan beli. Itu alkitabiah. Kita ini sedang belajar, diajar. Orang bilang itu apa ya? Enrayan, kalau mobil itu apa? Uji coba untuk masuk zaman antikris. Apa enggak serem saudara? Lah kalau kita tahu kita ini sudah akan masuk ke zaman yang berat, zaman antikris, saudara tetap tidak bisa melakukan firman dengan benar, bagaimana saudara bisa selamat? Bagaimana saudara menerima kerajaan surga? Pasti tersisih. Menurut berita saudara, nanti saya share ke saudara Andrew. Nanti yang saudara butuh boleh minta saudara Andrew ya. Ternyata alat swab, rapid test itu diciptakan memang tidak apa yang namanya itu. Apa untuk kebenarannya itu apa tuh? Akurat. Ngomong akurat cek angel. Tidak akurat. Ketabrakan COVID. Pilek titik COVID. Siapa sini yang sering pilek? Tidak ada ya? Puji Tuhan. Ada mak-mak itu bawaannya itu minyak angin tuh. Itu karena pilek. Kasihan gara-gara suka pilek dianggap COVID saudara. Dan hampir kalau saudara perhatikan hampir persentasinya hampir 80% orang yang masuk rumah sakit yang dianggap COVID, kena corona, maaf pasti parah. Yang umurnya 70 tahun ke atas, maaf ya, pasti mati. Kenapa? Tubuh kita kan tidak kuat saudara. Disuntiki vitamin, disuntiki. Belum lihat alat-alatnya stres. Memang ada orang-orang ini seneng ke rumah sakit. Loro titik rumah sakit, loro titik rumah sakit. Saya punya jemaat saudara, sakit sedikit rumah sakit, sakit sedikit rumah sakit. Dengkole loro titik, lungon Amerika disuntik cairan. Saya bilang kakek duit ini. Jangan saya saudara. Kayak jarum suntik sedikit saya kabur saudara. Tapi orang-orang yang betul-betul katanya kena COVID. Dia di rumah mengobati diri sendiri dengan ramuan. Sehat. Sembuh. Enggak parah. Bukan berarti saya ngajari saudara bodoh, enggak loh. Tapi ini kenyataan. Nanti saya kirim ke saudara Andrew ya. Ternyata memang diciptakan demikian saudara. Ini ada hubungannya dengan, memang ada hubungannya dengan oknum-oknum antikris yang sudah mulai terang-terangan. Khususnya di Amerika. Kita ini sedang diperdaya. Makanya kalau saudara flu jangan ke dokter dah. Jangan ke dokter. Ya. Apa namanya ini tenggorokannya enggak enak, jangan ke dokter dah. Sesak nafas enggak usah ke dokter.
Usahakan dengan berbagai macam cara tradisional yang kita punya. Ya, kasih wedang jahe, kasih. Saudara ini kalau orang-orang lama-lama tahu persis, betul enggak? Jamu-jamu, obat-obat tradisional nenek moyang kita tuh bagus-bagus, saudara. Udah situ aja. Istri saya punya sepupu. Dia tinggal di Australia, ternyata terinfeksi COVID-19. Masuk rumah sakit. Pada waktu masuk rumah sakit, keadaan tubuhnya sehat, seger buger. Orang masih umur, kira-kira masih umur 40 sekian. Seger buger, saudara. Masuk rumah sakit, dikasih wah semua apa aja. Dia stres, parah. Di tengah-tengah parah dia ingat punya sepupu suaminya pendeta, saudara. Orang itu nek sudah kepepet, medet, melet, baru eling pendeta. Coba nek seneng. Coba nek dapat berkat. Halo, sini enggak ada. Luar negeri banyak, saudara. Telepon saya. Ini pendeta Rudi, kaget saya. Iya, saya dari Australia, kaget lagi saya. Opo saya mau diundang khotbah di Australia ini. Ternyata sepupu dari istri saya, dia ngomong keadaan saya sedang sulit, parah. Saya sedang di rumah sakit, saya kena COVID. Saya ngomong, bisa enggak kamu minta pulang? Loh keadaan saya parah. Loh bisa enggak? Kalau bisa baru tak kasih tahu. Kalau enggak bisa ya sudah terusin berobat di rumah sakit. Memang kenapa? Saya ngomong, kalau kamu bisa pulang dari rumah sakit, mendingan pulang. Pertama pulang, kedua berdoa, minta pertolongan Tuhan. Yang ketiga, obatono, diobati sendiri. Loh kan saya bukan dokter, enggak perlu dokter. Tak ajari. Kamu pulang sampai rumah, beli lemon, potongan buah iris, kasih air panas, diminum hangat-hangat. Ini bagus sekali buat ibu-ibu yang sudah lanjut. 40 tahun ke atas, bagus sekali, saudara. Lemon itu dipotong buah iris, Pak, tipis saja. Masukkan gelas, kasih air panas, diseduh. Anget-anget, kalau berani panas bagus. Ya. Loh, mana bisa itu mengobati? Sudah kerjain dulu. Kalau di Australia ada namanya jahe, buatan wedang jahe setiap hari, 3 kali. Biasanya saya setiap pagi, sebelum saya makan, jam 6 pagi saya sudah minum wedang lemon, saudara. Air lemon yang panas tadi. Setelah saya habiskan, saya kasih air, itu saya minum. Saya selesai makan, minum itu, tuang air lagi, tuang lain. Besok malam baru dibuang, besok pagi baru. Dan ini dikerjakan. Dikerjakan, saudara. Tapi ya maaf, ngerepoti saya. Sedikit telepon, sedikit telepon, sedikit telepon. Saya bilang, koyok saya ini tidak ada kerjaan lain, remote telepon. Kalau telepon lama lagi, saudara. Saya ngomong, loh kamu itu tidak kentean pulsa, kan mahal pulsanya. Tidak ada apa-apa, yang penting saya sehat. Ya sudah. Dan dia keluar, dia melakukan apa yang saya anjurkan. Keluar dari rumah sakit, minta pertolongan Tuhan, minum obat tradisional. Dan puji Tuhan, dalam waktu seminggu dia sudah pulang, dia sudah sehat. Dia ngomong, iya badanku sudah enak, sudah tidak lemes lagi, sudah tidak gini, tidak gitu, tanda-tandanya COVID. Sudah, sekarang kamu tes lagi, swab lagi, rapid test lagi. Dan itu dikerjakan, ternyata negatif. Saudara, percaya saya, siapa sih orang yang tidak stres ketika kita ada di rumah sakit melihat keadaan alat-alat yang menakutkan itu. Ada detak jantung, ada pacuan ini, rekam jantung, belum lagi ditutupi lagi,
Kadang ada yang dilobangi lagi. Stres saudara, semakin parah. Maaf ya kalau ada dokter di sini, saya harus ngomong apa adanya. Bukan berarti dokter enggak betul saudara. Memang kadang-kadang dokter ada yang dipakai Tuhan. Tapi ada dokter-dokter yang nakal. Kalau saudara lihat berita-berita, sakit pilek, COVID, ketabrakan COVID, sampai di demo, marah semua. Kadang-kadang mayatnya dibawa pulang paksa, dianggap COVID padahal enggak COVID, kena serangan jantung. Ya. Maka saudara, kita kembali ke firman Tuhan. Mari kita mau belajar. Kita mau melihat bahwa Tuhan itu masih berkuasa dalam hidup kita. Katakan amin. Tuhan masih berkuasa dalam hidup kita. Saudara, selagi kita hidup benar, selagi kita melakukan firman Tuhan, selagi kita berbagi kasih, suka berbagi kasih, selagi kita melakukan kewajiban kita mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Ada lagu lama, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Katakan semua, yakin, ku tak gentar, pilek di, waduh, COVID. Kalau saudara percaya Tuhan Yesus, sudah serahkan sama Tuhan. Percaya Tuhan pasti tolong saudara. 4 hal tadi. Saudara kerjakan, ada jaminan. Loh Pak, ada beberapa hamba Tuhan besar di Indonesia ini kena COVID loh Pak. Ada yang mati, ada yang selamat. Saya katakan itu diizinkan Tuhan. Sehelai rambut kita tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi apa yang terjadi dalam hidupmu itu seizin Tuhan. Katakan amin. Ingat Ayub. Ayub itu orang benar, orang saleh Alkitab katakan. Ayub itu disebut orang saleh. Orang benar. Artinya apa? Dia melakukan firman Tuhan. Dia takut sama Tuhan. Tapi kenapa Ayub kena musibah? Kenapa Ayub harus kehilangan anaknya? Kenapa Ayub harus kehilangan kekayaannya? Ditambahi bonus. Apa bonusnya? Penyakit dalam tubuhnya. Betul enggak? Kalau sudah penyakitnya itu kambuh, dia ambil pecahan beling, garukkan badannya. Keruk. Waduh, sampai darah itu bercucuran saudara, menetes. Kurang apa Ayub itu? Dia orang saleh, dia orang benar. Tapi kenapa bisa mengalami hal itu? Saya katakan sehelai rambut tak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Karena seizin Tuhan. Alkitab mengatakan dalam Ayub pasal 1, nanti baca sampai ayat yang ketiga. Pasal yang ketiga. Ternyata si iblis datang dulu minta izin sama Tuhan. Setelah Tuhan berkata, silakan. Artinya apa? Diizinkan sama Tuhan, baru Ayub mengalami. Demikian juga hidupmu. Selagi kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, percayalah, Tuhan ada di pihakmu. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar. Amin. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Dia tidak akan ingkar janji. Janjinya ya dan amin. Orang Saduki tidak percaya malaikat dan kebangkitan orang mati.
Seperti yang dikatakan dalam Matius 22 ayat 23. Injil Matius 22 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28, demikian bunyi firman Tuhan. Injil Matius pasal 22 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan bacakan buat saudara. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu mati pun, siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Ini pertanyaan sulit. Ada yang tahu enggak? Ada perempuan menikah dengan seorang laki-laki. Ternyata laki-laki ini meninggal. Laki-laki ini punya 7 saudara. Dia enggak punya keturunan. Maka dia meninggalkan istrinya kepada adiknya yang kedua atau saudara yang kedua. Dan terus mati, ketiga mati, keempat sampai ke-7 semua mati. Akhirnya perempuan ini juga mati. Lalu orang ini berkata begini, suaminya yang mana? Dari ke-7 itu suaminya yang mana? Ada yang tahu enggak suaminya yang mana? Halo? Dari ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu yang mana nanti? Yang pertama? Siapa setuju yang pertama angkat tangan? Oh masih ada. Yang setuju yang terakhir angkat tangan? Enggak ada. Yang enggak setuju angkat tangan? Enggak ada. Saya katakan pada nanti kebangkitan tidak ada lagi suami atau istri. Masio 7, 8, 9, 10 sudah tidak ada itu namanya suaminya mana, tidak ada lagi. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, jawabannya adalah itu. Pada waktu nanti kita di sana tidak ada lagi suami istri, tidak ada lagi papa mama, anak, tidak ada. Kenapa? Karena kita roh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik orang Farisi dan Saduki paling kerap terlibat percakapan, diskusi dengan Yesus Sang Mesias. Namun demikian Yesus mengecam sikap beragama mereka sebagai munafik. Lupa dasar Alkitabnya, kita lihat Matius pasal yang ke-23. Ayat yang pertama, Injil Matius pasal 23 ayat yang pertama. Dikatakan begini, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya. Ayat 2, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ayat yang ketiga, sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Tidak apa? Alias munafik. Ini dikecam oleh Tuhan. Mereka munafik. Sebenarnya istilah Saduki dan Farisi bukan sebuah istilah yang jahat. Terbukti Rasul Paulus orang Farisi, saudara. Saudara nanti baca Filipi 3 ayat 5. Ya. Dan Nikodemus yang terlibat percakapan dengan Yesus pun orang Farisi. Saudara baca Yohanes 3 ayat 1 di rumah. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan itu. Makanya saya katakan ini kalau dibuat pelajaran 2 jam saudara. Mungkin bisa 4 jam. Tapi hari ini saya harus rangkum sedemikian rupa. Paling tidak saudara mengerti. Kenapa sih orang itu menyebut bolak-balik Farisi, Saduki, Farisi. Kok rasanya di telinga itu tidak enak gitu loh.
Ternyata ini loh. Ini loh akibatnya, sebabnya ya. Ini loh sebabnya. Ternyata orang Farisi itu munafik. Dia ngajar tapi tidak melakukan. Hati-hati ya. Makanya saya sebagai hamba Tuhan saya terus belajar. Saya berdoa, Tuhan tolong. Apa yang saya khotbahkan, saya firmankan supaya saya sendiri pertama melakukan. Jangan sampai saya ini munafik seperti orang Farisi. Tidak gampang saudara, tidak gampang. Tidak gampang. Bahkan pendeta besar pun tidak gampang. Makanya ada pendeta besar jatuh. Apalagi anak Tuhan, jemaat Tuhan. Wah, banyak yang jatuh. Ini penting. Ayo memberi. Kalau saya sudah ngajari jemaat, anak buah saya memberi, saya lebih dulu belajar memberi. Saya memberi bukan dengan kelebihan saya. Apa yang saya punya, saya beri. Makanya pada waktu saya menikah, semua yang saya butuhkan disediakan oleh Tuhan. Saya tidak pernah punya simpanan, saudara, sampai hari ini Pak. Di ATM saya tidak pernah lebih daripada 3-4 juta, tidak pernah lebih. Bisa-bisa kurang. Apalagi hari-hari ini saudara. Kalau waktu dulu tahun 2019 ke bawah, saya pernah katakan, sampai ada yang melongo, wih serius. Setiap akhir bulan saya harus hitung per bulan saya berapa. Saya mikir-mikir kok akeh ya pendapatanku ya. 60, 70, 80. Tapi duitnya tidak ada semua saudara. Kenapa? Saya belajar, dari dulu belajar. Diberkati, jadi berkat. Menerima, memberi. Makanya Bapak terima kasih itu doa. Bapak terima. Ojo Bapak terima, terima. Bapak terima, terima. Senep. Kayak orang kalau makan 3 kali sehari, maaf, tidak dibuang, gimana kira-kira? Halo, saudara makan 1 hari 3 kali terus tidak dibuang, gimana kira-kira? Mungkin sehari aman ya tante ya, aman. Hari yang kedua mules saudara. Kalau sudah mules itu ke dokter mahal saudara untuk mengeluarkan kotoran itu. Makanya supaya jangan menjadi kotoran, Bapak terima ngasih. Bahasa sehari-hari copret pelit. Kenapa saya ngomong demikian? Alkitab katakan orang kikir, orang pelit tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Kadang-kadang Makanya sekali lagi, jangan minta nasihat sama orang Farisi. Kelihatannya rohani. Tapi kalau gak melakukan firman, Farisi. Namanya anak Tuhan, orang Kristen. Kalau gak melakukan firman, namanya Farisi. Yo, pendeta sugih aja ngek perpuluhan. Tolak dalam nama Yesus, orang Farisi. Aku gak mau dengar omongan kamu. Saya ngomong sama jemaat, memang ada jemaat yang tersinggung. Ada jemaat yang tersinggung. Pulang biasa salaman, enggak mau salam. Saya ngomong, saya mengasihi Anda. Kalau saya enggak ingatkan firman Tuhan buat Anda masuk neraka. Enggak diterima sama Tuhan Yesus. Nah percuma saya menggembalakan kalau seperti itu, betul enggak? Lebih baik telinga saudara merah, lebih baik saudara sakit hati tapi bertobat. Ada hasil. Alkitab katakan jangan tegar tengkuk.
alias mokong, dikotbahi keras, dikotbahi kalem, enggak bertobat. Nanti pulang ngomong gini, Pak Gembala, pendeta coba diundang lagi Pak Gembala. Oh enggak ya Pak, puji Tuhan. Saya ini khotbahnya enggak mau doa berkat. Condong khotbah saya ini keras-keras saudara. Di mana-mana kalau pernah saya khotbah diundang, ada yang khotbah salaman sama saya, Pak khotbah kok keras ya Pak? Banyak tersinggung loh Pak. Saya bilang, puji Tuhan. Artinya mereka dengar firman. Kalau mereka enggak dengar, enggak tersinggung, enggak dengar itu yang bahaya. Betul enggak? Ini penyebabnya kenapa Tuhan bicara tentang Farisi dan Saduki. Ternyata Farisi dan Saduki adalah orang yang munafik. Saya rasa enggak saya panjangkan. Sambil poin yang terakhir, bagian ketiga. Sebenarnya itu saya jabarkan panjang lagi. Saya lompati saudara. Maaf ya, saya tadi sudah dikatakan oleh Gembala bahwa sebentar saya langsung pulang langsung pelayanan ke gereja karena ada ibadah jam 8 pagi. Saya harus ada di setempat ya, karena Gembala senior tidak hadir, saya harus hadir saudara. Yang ketiga, kembali kepada istilah ragi orang Farisi dan Saduki. Bahwa ajaran mereka membawa pengaruh yang tidak baik karena orang Farisi cenderung, perhatikan, cenderung menggantikan firman Tuhan dengan adat istiadat atau tafsiran para rabinya. Makanya dikecam, waspada, berjaga-jaga akan ajaran Farisi dan Saduki. Ternyata orang Farisi dan orang Saduki yang pertama munafik. Yang kedua, firman Tuhan diganti dengan adat istiadat. Coba saudara kalau baca dalam Injil Matius sampai Wahyu. Kalau di situ saudara pasti banyak ketemukan Yesus diteguri sama orang Farisi. Bicara tentang apa? Adat istiadat. Nabi, guru, ini kan ini kan hari Sabat. Ini kan hari Sabat. Kenapa engkau menyembuhkan orang sakit? Itu adat istiadat, saudara. Tuhan ngomong, lebih penting mana? Menyembuhkan orang sakit dengan adat istiadat. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Ini sering terjadi. Kalau mau mantu, ada sini yang mau mantu? Tidak ada? Oh belum ya, sebentar lagi Pak ya. Kalau mau mantu pasti cari hari. Saya ingat ketika saya mau menikah, saya ngobrol dengan istri saya, calon istri saya waktu itu. Saya ngomong gini, saya kepengen tanggal 7 bulan 7 2017. 7/7/17. Keren kan? Akhirnya store kepada mertua, calon waktu itu, calon mertua saya. Calon mertua saya jeleknya waktu itu, khususnya calon mertua perempuan, rundingan sama keluarga besarnya yang masih memegang adat istiadat. Langsung ada yang ngomong gini, jangan bulan 7, itu bulan celaka, bulan tidak baik itu. Ditolak keluarga besar. Calon istri saya waktu itu, sekarang yang jadi istri saya ngomong gini, kok kata keluarga mama tidak boleh. Saya ngomong, kamu anak Tuhan bukan? Sing kawin iki pendeta loh. Kok diajari adat istiadat? Saya ngomong, kamu takut enggak? Enggak, jalan terus. Saya deketi mertua laki saya. Pak, waktu itu saya sudah panggil papa memang. Mereka yang minta, panggil papa mama aja. Karena beliau katakan saya tidak punya mama papa, anggap aja kami berdua mama papa. Oh puji Tuhan punya papa mama baru saya kata. Pak,
kami sudah rundingkan bahwa 7/7/2017 itu tanggal yang bagus buat kami. Tanggal anugerah kami tidak cari, tapi kami tentukan supaya gampang ingatnya 7/7/17. Langsung papa mertua saya bilang gini, setuju papa. Tuh, papa enggak nolak, enggak ngelarang, enggak. Yang kawin kalian berdua. Jalan terus. Wah, puji Tuhan. Ono sing dukung, saya katakan. Kalau bapak mertua saya dukung, mama mertua saya pasti kalah, saudara. Ya, langsung papa mertua saya ngomong sama istrinya gitu. Lu ini gimana? Sing kawin lu apa dia? Sudah biarin. Saya bilang, puji Tuhan, puji Tuhan. Ojo kakek ngrungokno dulurmu, kata gitu, saudara. Puji Tuhan, saya kata. Tapi sebelum ngomong sama papa mertua saya ngomong dengan istri saya, kita doa. Doa supaya papa kasih hikmat Tuhan, saya ngomong dengan keluarga papa mamanya. Padahal keluarga papa mertua saya itu juga orang totok semua, saudara. Pegang adat istiadat. Tapi tidak ada yang berani ngomong dengan papa saya. Ya, karena tahu anak mantunya ini pendeta. Lu pendeta diajari adat istiadat, saudara. Saya tolak langsung, enggak. Lu enggak datang enggak popo, lu enggak datang enggak popo, yang penting kami berdua. Ternyata puji Tuhan. Mereka semua yang nolak, takut hari enggak baik itu datang semua, saudara. Grill Royal Ballroom itu sampai penuh full. Ya, karena kami bagi dua. Kelompok keluarga istri saya dan kelompok keluarga kami. Memang kelompok keluarga kami tidak banyak. Karena banyak yang luar daerah tidak kami panggil, kasihan sudah ya banyak yang tua keluarga papa mama saya. Tapi keluarga mereka kompak, saudara. Dari mana semua datang sampai tidak cukup ambil bagian kami. Ya, saking banyaknya sudah cukup ruangan mereka. Saudara, seringkali adat istiadat ini mempengaruhi kita untuk menerima berkat. Dengar baik-baik. Jangan pernah menggantikan firman dengan adat istiadat. Supaya kita tidak disebut orang Farisi. Pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan. Supaya kita tidak menjadi ragi. Supaya kita juga tidak meragihi orang lain. Kenapa? Tuhan Yesus mau datang kedua kalinya. Jangan sampai kita didapati cacat celah. Dan kita ditolak menjadi anak Tuhan. Biarlah ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dia berkata, hai hambaku yang setia. Masuklah kepada kesukaan Tuhanmu. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Pemain musik, song leaders ingin maju ke sama-sama. Katakan dengan puji.